Selama 10 jam pemeriksaan, tim penyidik masih memberikan pertanyaan kepada HRS seputar FPI. Bunga saja. Sekretaris FPI Munarman juga menyebut saat ini belum ada surat perintah penahanan terhadap HRS. Bukti pertanyaan-pertanyaannya masih seputar tentang FPI. Belum, sekali lagi, belum masuk ke substansi materi sangkaan, yaitu belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93 maupun pasal 216 KUHP, ya. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Belum masuk ke situ. Pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana anggaran dasarnya, masih seputar begitu aja. Jadi sama sekali belum masuk ke substansi persoalan. Nah, kita mau berarti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih kita tunggu dari pihak penyidik, apa yang akan ditanyakan lebih lanjut yang kita minta terkait langsung dengan sangkaan. Nah, di sini saya didampingi oleh senior saya, abang kita, Abang Alamsyah Hanafiah, ya. Silakan Bang Alamsyah Hanafiah. Ya. Jadi dalam konteks ini, ya, materi pertanyaan yang sebagaimana yang disampaikan Adinda Munarman tadi memang belum masuk materi. Jadi hanya soal tentang legal standing. Jadi belum masuk materi, sehingga kita belum bisa memberikan penjelasan yang lebih detail gitu soal materi pokok perkaranya. Gitu. Ya, oke ya. Nah, baik. Yang berikutnya soal status beliau yang tadi dinyatakan ditangkap, ya. Pertama-tama ya lucu saja ditangkap tapi di kantor polisi, ya. Yang kedua, beliau datang tadi itu sebagai sifat satria dari beliau, dan beliau menunjukkan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Jadi selama ini beliau tidur kan hasil COVID-nya beliau. Baik teman-teman, di kesempatan dini hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Jadi yang pertama bahwa teman-teman sudah lihat semuanya bahwa tadi pagi sekitar jam 11.30 dimulai pemeriksaan. Cek situ. Baik, saya lanjutkan ya. Udah, tes 1, oke ya. Udah, wis. Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara ataupun penasihat hukum
Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan apa? Kegiatan misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan, ya, pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Ya. Jadi mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00 dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali, ya, membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban, ya, tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Itu kira-kira ya teman-teman, ya, yang bisa kami sampaikan, kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya, ya, di rutan Polda Metro Jaya di narkoba, ya, gitu. Oke? Gimana? Kenapa, maksudnya apa? Maksudnya itu, oh ya, belum, ya. Tapi sudah disampaikan sama Kabid Humas apa? Ada dua, itu, ada dua, yaitu menyerahkan diri atau dicari, itu. Oke, kita tunggu. Berarti hasil pemeriksaannya sudah benar-benar terbukti menyalahi pasal 93. Kemudian untuk yang penghasutan mungkin boleh lebih jelaskan lagi Pak seperti apa? Karena tadi katanya dari kuasa hukumnya agak mengenai pasal 160 KUHP, mungkin bisa dijabarkan Pak, silakan. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama dilihat di mana? Di pengadilan, ya, bareng-bareng kita lihat, kita dengerin, ya. Kalau untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi nanti di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan, apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Tapi bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian, ya Pak, ya? Gimana? Kerjasamanya baik, maksudnya menurut gitu Pak, tidak ada perlawanan apa yang seperti apa gitu ya Pak, ya? Ya, itu. Oke, makasih, ya. Oke, selamat pagi. Ya, pemirsa, itu tadi kita sama-sama telah mendengarkan
Konferensi pers dari Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kepala Divisi Humas Polri yang menyatakan bahwa sampai hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka HRS dan dalam pemeriksaan tersebut pihak kepolisian juga telah memberikan hak-hak tersangka antara lain juga mengizinkan untuk sholat 5 waktu baik itu sholat zuhur, asar dan maghrib, juga memberikan hak tersangka untuk makan siang, makan malam dan hak-hak tersebut merupakan hak yang humanis. Sementara untuk pertanyaan sendiri yang telah dilakukan ataupun dicecar kepada HRS, dalam pemeriksaan penyidik telah memberikan 84 pertanyaan yang meliputi latar belakang FPI dan juga HRS dan belum memasuki materi yang disangkakan terhadap HRS. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini dengan menghadirkan informasi terkini dari Mapolda Metro Jaya. Tetaplah bersama kami.